Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati kita di mana saja kita berada. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam catatan sejarah, hal latar belakang yang mengharuskan Rasul pindah dari Mekah ke Madinah atau dalam peristiwa hijrah itu adalah dikarenakan ketika itu umat Islam di Mekah pada awal-awal kebangkitannya itu dikarenakan begitu banyaknya tekanan, banyaknya intimidasi, provokasi, fitnah, caci makian, ancaman, bahkan penyiksaan, lalu pembunuhan atas sebagian umat Islam ketika itu. Maka akhirnya Allah izinkan Rasul dan kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka tinggalkan tanah kelahiran mereka, mereka tinggalkan rumah mereka, keluarga mereka, harta benda mereka, hanya untuk menyelamatkan Islam, dibawa ke Madinah. Dan Rasulullah SAW tidak berwatak imperialis, sebagaimana Portugis datang ke Indonesia membuat benteng, Belanda datang ke Indonesia membuat benteng, kemudian Inggris datang ke Indonesia membuat benteng, lalu Jepang datang ke Indonesia membuat benteng. Tapi Rasulullah SAW pindah dari Mekah ke Madinah. Beliau bukan membuat benteng, beliau membangun masjid. Karena masjidlah sebagai tempat wadah untuk membina mentalitas umat Islam, untuk melahirkan generasi-generasi Islam yang tangguh, baik dalam keilmuan ataupun akhlaknya. Dan Islam adalah bentengnya umat Islam. Namun hari ini sangat disayangkan kita bisa melihat betapa masjid dibangun sangat megah, tapi orang yang beribadah dalamnya bisa dihitung dengan jari kita ini. Ini sangat ironi dan sangat disayangkan. Dan Rasulullah SAW ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau tidak membangun satu kerajaan, satu dinasti, satu pemerintahan khusus, tidak. Tetapi Rasulullah SAW itu membumikan syariat Islam di dalam hati-hati umat Islam, di dalam masyarakat Islam, sehingga terbentuklah satu masyarakat yang tertata, yaitu beliau membentuk masyarakat marhamah, masyarakat yang saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah peninggal beliau Rasulullah SAW, kemudian ada kekhalifahan Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu barulah ada sistem kekhalifahan yang dibentuk oleh para sahabat untuk melindungi masyarakatnya, untuk menjadikan kemakmuran pada masyarakatnya ketika itu. Namun kita bisa melihat bahwasanya ketika Rasul di Madinah itu, beliau membumikan syariat Islam itu dalam satu perkara yang nyata dengan rujukan Al-Quran itu. Dan ternyata dalam Al-Quran banyak indikator-indikator yang menjadikan Rasulullah SAW itu membuat satu wilayah yang dimana terjaminnya hak kehidupan seseorang, hak kemerdekaannya, dan hak kepemilikannya, sehingga hukum berjalan dengan sebaik-baiknya dan keadilan ada di dalamnya. Ternyata dari sekian banyak indikator, surah Al-Balad ayat 10 dan seterusnya itu menggambarkan wa hadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabatin aw it'amun fi yaumin dhi masghaba yatiman dha maqrabah aw miskinan dha matrabah thumma kana minal ladina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Maka masyarakat marhamah itu adalah masyarakat yang menjamin kemakmuran atas rakyatnya, atas umatnya. Maka Rasulullah membangun masyarakat atau umat yang marhamah. Maka wahadainahun najdain, Allah firmankan, dan kami telah menunjuki dua jalan pada manusia itu, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah diilhamkan pada jiwa manusia ini. Ini jalan fujur, ini jalan kedurhakaan, kesesatan. Pelopornya adalah iblis, pengikutnya adalah setan, dan kemudian orang-orang ingkar, dan ujungnya adalah neraka. Dan ini adalah jalan ketakwaan. Pelopornya adalah para nabi dan rasul, pengikutnya orang-orang soleh, ujungnya adalah surga dan kebahagiaan yang abadi selamanya. Lalu manusia diberikan oleh Allah Ta'ala otak, akal, agar manusia berpikir, bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk,
mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, dan seterusnya. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dasa. Maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dengan sifat-sifat ketakwaannya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan keingkarannya, dengan kedurhakaannya. Naudzubillahi min dzalik. Maka dengan demikian kita bisa melihat agama ini satu tatanan yang jelas. Kemudian kalau Allah Ta'ala falak tahamal aqabah, lalu manusia itu banyak yang tidak mau menempuh jalan, yang mendaki lagi sukar. Karena jalan agama ini jalan penuh kesabaran, penuh ketawakalan, penuh keikhlasan, dan sebagainya. Yang kadang-kadang hari ini manusia senang dengan agama tapi tidak mau terikat dengan syariat agama. Maka muncullah orang-orang fasik atau orang-orang agnotis ini. Mereka senang dengan agama tapi tidak mau terikat dengan agama. Ada seorang muslim, ya saya muslim. Ada sholat? Tidak. Ada seorang muslimah? Ya saya muslimah. Tapi ketika Ramadan datang ada puasa? Tidak. Ini hari ini. Bahkan yang paling ironi lagi, hadir umat Islam sangat membenci syariatnya sendiri. Ini sangat unik dan luar biasa. Manusia ingin bebas, ingin liar, tanpa ikatan hukum apapun. Maka perlu dicamkan bahwasanya kita punya hak, namun hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Maka jika kita bisa sering memberikan hak, itulah terjadinya kebaikan sosial di masyarakat. Maka manusia tidak mau menempuh jalan ini. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sulit itu? Yang pertama indikator adalah fakku raqabah, yaitu memerdekakan budak dari perbudakannya. Islam sangat menentang kepada penindasan. Islam sangat menentang kepada penjajahan. Maka memerdekakan budak dari perbudakannya. Ini satu di antara indikator membentuk masyarakat marhamah adalah menghilangkan penindasan, intimidasi dalam bentuk apapun. Bahkan Islam ini adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai daripada jiwa manusia itu. Maka surah Al-Maidah 32 ada satu cuplikan begini. Man qatala nafsan biqairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa orang yang membunuh orang yang tidak membunuh, dan orang yang dibunuh itu pun tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini, maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruh bumi ini. Artinya begini, siapa orang yang membunuh orang yang tidak bersalah, dibunuh tanpa kesalahan, maka seolah-olah dia telah membunuh orang seluruh bumi ini. Dan siapa orang yang memelihara kehidupan seseorang, maka sungguh dia seperti telah memelihara kehidupan manusia di seluruh bumi ini. Maka Islam sangat menghargai nyawa manusia sebanding dengan nyawa manusia seluruh penghuni bumi ini. Ini ajaran yang luar biasa. Maka istilah Islam kemudian memotivasi umat Islam ketika di Indonesia ini. Ketika ulama-ulama kita naik haji di Mekah di zaman penjajahan Belanda dan Jepang, mereka berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain yang hadir ketika wukuf di Arafah bersama-sama di Mekah. Ternyata mereka mengingat tanah air mereka, bangsa kami dijajah, bangsa kami ditindas oleh penjajah Belanda dan Jepang. Akhirnya apa? Mereka datang ke Indonesia, kembali ke tanah airnya, mereka motivasi untuk mengadakan pergerakan perjuangan, membela tanah air, memerdekakan bangsa ini dari penjajahannya. Maka kita lihat bagaimana Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, lalu bagaimana Sultan Hasanuddin di Makassar, lalu bagaimana seorang Imam Bonjol di Sumatera Barat, kemudian Teuku Umar, kemudian Cuk Nyadin, Cuk Mutia di Aceh, dan seterusnya. Mereka adalah kaum muslimin yang terbangkitkan jiwanya untuk merdeka dari penindasan ini. Maka memang Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia dibangun oleh orang-orang Islam mayoritas ketika itu. Termasuk bagaimana seorang besar proklamator Soekarno-Hatta, dan bagaimana seorang Panglima Besar Jenderal Sudirman yang telah menggadaikan kehidupannya untuk kemerdekaan ini. Maka inilah yang pertama indikator satu masalah marhamah adalah terhindar pada penindasan bentuk apapun. Fakku raqabah. Kemudian yang kedua, au itamu fi yaumin dimasghubah,
atau memberi makan kepada orang-orang yang lapar di hari kelaparan yang sangat sulit. Bagaimana satu masyarakat yang melindungi kepada rakyatnya, kepemimpinan melindungi rakyatnya dari kelaparan, menghindari pada kelaparan, mensejahterakan mereka untuk mendapatkan makanan yang cukup. Maka memberi makan di hari yang sangat sulit, di hari kelaparan, maka hilangnya paceklik ketika pemimpin satu wilayah itu menjamin daripada hak makanan pada rakyatnya sehingga tidak pada kelaparan. Ini satu indikator di mana masyarakat marhamah adalah pemimpin daripada masyarakat itu menjamin tidak ada kelaparan di dalam kehidupan rakyatnya. Kemudian yang ketiga, indikator ketiga adalah yatiman dan makrobah, atau juga masyarakat yang dalamnya melindungi, menyantuni anak-anak yatim. Anak-anak yang tidak punya bapak dan ibu tinggal mati oleh bapak ibunya, meninggal dunia. Jangan sampai anak yatim ini dalam kondisi kelaparan, terlunta-lunta, menjadi liar dan sebagainya. Maka dalam istilah Al-Quran berbeda dengan keadaan di wilayah kita Indonesia ini. Kalau Indonesia ini ada istilah seorang anak yang tinggal mati bapaknya adalah yatim, yang tinggal mati oleh ibunya adalah piatu, tinggal mati oleh bapak ibunya adalah yatim piatu. Istilah Quran tidak demikian. Seorang anak yang ditinggal mati oleh bapaknya yatim, ditinggal mati oleh ibunya ya yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami dapatin kaum Muhammad sebagai anak yatim, lalu kami melindungi kamu? Rasul yatim piatu, tidak punya bapak ibu, tapi kalau katakan dia yatim, maka piatu itu sudah menjadi kolaborasi bahasa di luar Arab masuk dalam sistem bahasa Arab. Maka yatim piatu dalam istilah Quran tidak ada. Tidak punya bapak ya yatim, tidak punya ibu yatim, tidak punya ibu ya yatim. Kalau maka piatu nanti jadi masalah. Misalnya seorang imam ketika dia baca Fatihah dalam sholatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Lalu dia baca surah Bismillah, atau dia langsung ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim piatu. Jadi masalah. Maka tidak pakai piatu. Itu kolaborasi bahasa yang masuk dalam bahasa Arab. Jadi satu wilayah marhamah itu adalah wilayah yang mengopeni, menyantuni, melindungi anak-anak yatim. Jadi dikatakan fakur qoba, kemudian au itamu fi yaumin masroba, yatim dan makroba, kemudian au miskinan dan matroba. Indikator keempat adalah bagaimana satu wilayah penguasanya itu ya membantu orang-orang yang sangat miskin, yang dalam kondisi kesusahannya. Maka negeri yang makmur itu ketika pemerintahnya atau penguasanya, pengelola negara itu menjamin tidak ada kemiskinan. Itu baru dikatakan masyarakat yang marhamah. Jadi menyantuni anak yatim, kemudian menjamin kehidupan bebas daripada kemiskinan, inilah awal daripada sifat marhamah. Kemudian tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian sebagian orang pun merasa berat dan enggan, mereka tidak mau menjadi golongan orang-orang beriman. Orang-orang yang mengaplikasikan iman pada wujud amanan. Wa tawassaw bis sabri, mereka berwasiat di dalam kesabaran dalam menghadapi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin atau masyarakat. Karena masyarakat atau jamaah kita, nggak usah jauh-jauh, jamaah kita di masjid misalnya, itu ada jamaah yang pendiam, ada jamaah yang kritis, ada jamaah yang ngoceh, ada yang sama jamaah selalu komentar dan sebagainya. Nah, kita harus bisa menghadapi dengan kesabaran perbedaan ini, apalagi dalam masyarakat yang luas, banyak sekali banyak macam. Nah, maka kita harus sabar menghadapi daripada masyarakat dan diri kita sendiri, terutama sabar dalam menghadapi ketaatan Allah Taala. Taat sudah harus sabar, dan meninggalkan maksiat pun harus sabar karena Allah SWT. Kemudian wa tawassaw bil marhamah, dan mereka berwasiat di dalam berkasih sayang. Maka kasih sayang itu muncul karena iman, moralitas itu karena iman. Jadi hari ini kita bisa melihat bagaimana perubahan sistem, ya, kemerosotan moral terjadi di mana-mana. Kalangan pejabat sampai rakyat, apapun negara sampai rakyat jelata. Hari ini kita bisa rusaknya moral tanpa disadari.
Padahal manusia hari banyak orang-orang sarjana daripada Eropa, Amerika membanjiri Indonesia, profesor-profesor di Indonesia. Pangkat-pangkat tinggi tapi moralnya rusak. Kenapa? Karena hari kita sadari orang semakin cerdas otaknya di akhir zaman ini, tapi hatinya semakin kering daripada keimanan. Maka hilanglah sifat daripada kepekaan sosial pada dirinya, yang muncul adalah individualisme, egoisme. Sehingga ilmu semakin tinggi, egonya semakin tinggi juga. Sehingga terjadi kerusakan sistem di masyarakat, hilangnya keadilan, kemakmuran, hidup saling mencurigai, saling menghujat di antara manusia hari ini. Maka tidak ada solusi lain untuk membentuk moralitas ini adalah dengan keimanan. Ketika hati manusia memiliki rasa takut pada penciptanya, ada harap rasa kepada penciptanya, maka terciptalah moralitas yang tinggi dikarenakan jiwanya ada rasa takut pada sang penciptanya. Maka hidupnya akan tertata dengan kehati-hatian, karena diyakini selain alam dunia masih ada alam akhir, pembalasan. Maka masyarakat marhamah dibangun Rasulullah SAW di Madinah, sehingga ketika itu orang-orang Romawi menyebut Madinah bukan negara Islam, tapi negara Madinah adalah negaranya Muhammad, Madinah adalah negara Islam. Itu disebut oleh orang-orang di luar Islam ketika itu, orang Romawi, orang Persia, kemudian juga orang-orang Mesir dan sebagainya yang ditaklukkan Islam ketika itu. Maka Islam ketika zaman sahabat Nabi SAW di mana khalifah telah menjadi mercusuar peradaban ketika itu, sehingga Islam menjadi jaya dengan akhlak yang baik karena punya kekuatan mentalitas iman yang luar biasa. Maka hari ini dalam menghadapi berbagai macam perkara-perkara yang menyangkut masalah diri kita, kemaslahatan kita dan merosotnya moral, tidak ada lain kecuali kita kembali kepada agama, kecuali kembali kepada keimanan. Karena Rasulullah mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku dibangkitkan, diutus atas manusia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, dan akhlak ada dibentuk dengan keimanan, ketakwaan. Semoga Allah berikan kita tambahan hidayah, pemahaman, dan semoga menjadikan bangsa Indonesia ini satu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, satu pemimpin yang dicintai rakyatnya dan mencintai rakyatnya, dan para alim ulama yang senantiasa mencerahkan masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang baik untuk hidup di dunia ataupun menggapai kebahagiaan di akhirat nanti. Semoga Allah berikan pahala yang sempurna kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.